Yang ahli kelautan bukan, belajar tentang kelautan pun bukan, enggak, tapi mengurusi tentang urusan kelautan. Tahu hukum agama enggak, tahu hukum syariat agama enggak, tapi ketika dia berbicara seakan-akan orang tersebut memahami tentang hukum syariat agama, padahal semuanya yang diucapkan oleh orang tersebut ialah kesesatan. Lalu ketika para ulama, para alim ulama, para habaib diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa ialah orang-orang jahat, orang-orang bodoh. Lihat paku-paku bumi kita ini telah Allah angkat. Seakan-akan Allah ingin memberikan sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu kebesarannya, tapi Allah masih tidak tega. Masih banyak kekasih Allah yang beriman dan bertakwa. Ulama yang hak, ulama yang hanif, para habaib yang biasanya salah satu habaib sebagai beliau ini bagian ketika ada perselisihan antara ulama ke ulama, ini habib satu sebagai penengah, sebagai penjembatan. Kehilangan kita satu di habib. Paku bumi, kalau bukan karena di habib, di dunia rusak, dunia hancur. Allah cabut di habib. Bentengnya agama, bentengnya aswaja, kalau bukan karena ulama tersebut, kalau bukan karena di habib tersebut, maka kekuatan aswaja yang sangat benar-benar istiqomah menjalankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang selalu mengingatkan, tapi Allah cabut. Allah cabut. Satu persatu ahli, ahlu Allah angkat satu persatu. Maka yang sisa orang-orang belon, orang-orang rusak, orang-orang jahat. Itu yang tersisa. Karena kenapa? Karena mereka tidak ingin adanya orang-orang pintar, tidak ingin adanya orang-orang jujur, tidak ingin adanya orang-orang yang bisa dipercayai dengan baik. Maka disingkirkan orang tersebut. Apa hadisnya? La taqamus sa'atu hatta ya'khudullah sariqatahu min ahli al-ard. Tidak akan tiba hari kiamat hingga Allah mengambil orang-orang baik dari penduduk bumi. Fayabqa fiha ajajatun la ya'rifun ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak, orang-orang yang busuk, orang-orang yang jahil. Mereka tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Mereka mengaku Islam tapi anti syariat Islam. Mereka mengaku cinta Nabi tapi ketika ajaran yang dibawa Nabi ditegakkan, mereka tidak mau atau menolak. Maka orang-orang rusak yang tinggal, orang-orang rusak. Apakah tidak ada orang-orang baik saat itu? Masih ada orang-orang baik. Masih ada orang-orang baik. Tapi orang-orang baik tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena zamannya zaman dia orang. Zamannya zaman dia orang. Zaman-zaman kezaliman, tidak orang dikuasain. Yang baik disingkirin. Bahkan ada
satu pun di kalangan mereka yang baik, tidak akan lama disingkirkan. Disingkirkan. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun yughayyiru balahu fiha ghirbalatan." Akan datang suatu zaman, akan datang suatu zaman atau suatu masa bagi manusia, yabqa minhum usalatun, di mana mereka akan disaring sedemikian rupa sehingga qad mari jab uhudahum wa amanatuhum wa akhtalafu fakanu hajjaza. Kata Nabi Muhammad SAW, akan datang suatu masa bagi manusia di mana mereka akan disaring sedemikian rupa. Maksudnya disaring ini diseleksi. Yang baik akan berkumpul dengan yang baik, yang buruk akan dikumpul dengan yang buruk. Maka ketika ada orang baik di sekeliling orang-orang yang buruk, maka orang tersebut yang baik disingkirin karena tidak sepadan pada kaum atau golongannya. Sehingga orang yang tersisa di antara mereka tinggallah orang-orang nista yang suka berjanji. Ketika berjanji dia berdusta. Dia berdusta, ketika dia berdusta dia ingkar. Dia ingkar, ketika dia ingkar tak dapat dipercaya. Mereka bercampur aduk. Satu golongan ini bercampur aduk komplit, yang dusta, yang ingkar, yang munafik, yang suka berjanji, yang suka berjanji, yang zalim, bercampur di satu tempat, sehingga mereka satu sama lain saling berselisih. Maknanya berselisih sih apa? Yang satu ngomong A, yang dua ngomong B, yang tiga ngomong C. Di antara mereka tidak ada kesamaan omongannya. Itu perselisihannya. Itu perselisihannya. Maka mereka menjadi demikian. Beliau menyilang jemari-jemarinya. Jadi mereka ini yang kuat memegang kekuasaan bukan berarti mereka damai. Mereka saling berselisih di antara satu kubu. Saling berselisih. Yang satu pengen begini, yang satu pengen begitu, yang satu pengen begini, yang satu pengen begitu, yang satu pengen tahta, yang satu pengen jabatan, yang satu pengen megang mandat ini, yang satu pegang mandat ini, yang satu pegang mandat ini. Ketika sesuatu yang diharapkan tidak sesuai, maka satu sama lain berselisih, cekcok. Ngalamin gak nih kita? Coba ngalamin gak? Ada gak ngerasa saat ini kita mengalami hal-hal seperti ini? Ngerasa gak? Orang-orang baik disingkirkan. Lalu apa lagi? Munculnya tukang dusta yang sering obral-obral janji, yang gampang mengucap janji, yang gampang membuat janji, yang gampang memberi harapan hampa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum. Akan datang pada akhir zaman
datang dengan membawa berita-berita yang belum pernah kalian dengar, baik oleh kalian sendiri atau orang-orang sebelum kalian. Ya'tunakum minal ahadis bima lam tasma'u antum wala aba'uhum fa iyyakum fa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum. Baik oleh kalian sendiri atau orang sebelum kalian, wala abakum. Maka kata Nabi Muhammad, aku peringatkan kepada kalian tentang mereka ini, jangan sampai mereka ini membuat kalian tersesat, dan jangan pula kalian termakan oleh fitnahnya. Banyak gak orang-orang yang bukan pada bidangnya, bukan pada ahlinya, mereka bilang Ahmadiyah sama Syiah harus diapresiasi untuk menjadi agama. Iya. Terus ada lagi yang lebih dari itu. Mereka tidak menerima tentang syariat agama yang dibawa Nabi Muhammad, tapi mereka mengakui akan dirinya itu Islam. Ada juga yang bilang, ada juga yang berkata fatwa ngawur. Fatwanya ngawur. Zakatlah mau dimakan, zakatlah mau dipakai untuk negara, uang haji umat lah mau dipakai buat negara. Terus juga seorang ulama ngomong untuk berkreatif nonton K-pop. Ya, ulama jadi ikutin mantan ulama. Makanya jangan harap ketika orang berilmu, seorang alim ulama, ketika dia duduk atau masuk ke dalam lingkungan kekuasaan, jangan harap dia bisa keluar. Iya, ilmunya nempel di dalam dirinya. Ketika dia lihat kemungkaran, dia tidak bisa berkata, dia tidak bisa berucap, beku. Baru dia mau ngomong duit, nggak kasih duit, ntar gue matiin. Takut sama kematian, tapi duit diterima. Terus juga pudarnya nilai-nilai agama. Apa yang dimaksud pudarnya nilai-nilai agama? Yakni pudarnya nilai agama orang yang dipercayai, sehingga orang yang dapat dipercayai didustakan. Hari kiamat tidak akan tiba sehingga orang yang dapat dipercayai didustakan. Sedangkan orang-orang yang berkhianat justru dipercaya. Contoh, jual-jual radikal dipercaya, padahal dia berdusta. Dia bilang, wah Habib pulang nggak ada keturunan Habib, bohong. Padahal dia udah cek. Ketika dicek, nasabnya tersambung sampai Nabi Muhammad. Ini orang-orang tukang bohong, pendusta, tapi diberi amanah. Itulah kalau
kita memilih orang bukan karena ilmu, bukan berdasarkan ilmu, bukan dari ilmu, maka kita sama bodoh. Kemungkaran dan kerjaan merupakan kebiasaan umum di tengah masyarakat. Lihat, para habaib dicaci, dimaki, para ulama dikatain, dianjingin. Padahal sebelum hari-hari berlalu tidak ada cacian dan makian seperti ini, apalagi kepada para habaib, apalagi kepada para alim ulama. Yang suka sama Habib ini, nggak suka sama Habib itu, ngatain. Yang suka sama Habib itu, nggak suka sama Habib ini, ngatain. Yang ulama ini nggak suka sama ulama itu, ngatain. Kita orang nih santapan musuh-musuh. Musuh-musuh tinggal ke tawa. Padahal mereka ini dikasih duit, dikasih dunia untuk musuhin diri dia sendiri, untuk musuhin saudaranya sendiri. Lalu kerjaan merupakan kebiasaan umum di tengah masyarakat. Terputusnya tali silaturahmi akibat beda pilihan, akibat beda kiai, akibat beda guru, akibat beda habib. Putus tali silaturahmi. Tapi kebanyakan orang yang memutuskan tali silaturahmi tersebut, kebanyakan orang-orang yang mengejar dari golongan dunia. Ana pribadi, walaupun beda pilihan, tapi tidak pernah memutuskan tali silaturahmi. Bahkan orang-orang di samping ana yang memutuskan tali silaturahmi dilantarkan beda pilihan. Dan mereka yang tadi ditazim, yang tadi hormat, yang tadi memiliki adab, hilang semuanya adabnya, hilang rasa hormatnya, hilang rasa takzimnya, hilang dikarenakan apa? Satu habib, satu ulama yang dipegang, sehingga 10, 20 habib, 20 ulama dikasih mati sama orang tersebut. Padahal tidak pantas. Urusan habib sama habib, urusan ulama sama ulama. Umat kiking wae diem. Apalagi enggak tahu apa-apa. Apalagi ilmunya cuma tahu alif ba ta sa. Apalagi tauhidnya cuma tahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Diam. Kenapa ini ruwet di dunia? Lantaran banyak orang-orang bego, orang-orang bodoh yang tidak memahami ilmu, tapi banyak beda. Ruwet di dunia. Coba kalau dididik orang tuh Allah kasih bisu, tenang di dunia. Kayak Abu Janda, Dek Mando. Coba kalau Allah kasih bisu ke orang, diem, kaki tangannya piting, si Desi, biar nggak bisa mikir-mikir di media sosial, dia nggak bisa nyaki mati. Hilang kewibawaan agama ini, hilang kewibawaan umat, dilantarkan para munafik, para pengkhianat, para pedengki, para iri yang mengejar dunia, sehingga dia rela mengorbankan saudara semuslimnya. Bahkan daging saudara muslim ini dimakan, dirobotin sama dia orang. Tanda akhir zaman. Udah berapa tadi? Terus juga banyaknya kesaksian palsu, tersembunyinya kesaksian yang benar, dan tersebar luasnya penuh. Banyak gak kesaksian palsu? Banyak. Semua orang berdosa untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Mereka berdusta dilantarkan mencari keamanan dan kenyamanan, keuntungan dan keberuntungan. Tidak semua dari mereka itu terjadi akidahnya. Ada juga yang lantaran takut, lantaran takut anaknya bininya nggak makan, sehingga dia berani berdusta, membuat kesaksian palsu. Ada yang dipaksa, ada juga karena terpaksa. Enggak semua dipaksa, ada juga karena terpaksa.
Terus juga manusia akan kembali kepada zaman-zaman jahil. Ada apa di zaman-zaman jahil? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqamus sa'ata hatta yaqtaribu al-laitu misya daus. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai, mohon maaf agak kasar dikit, pantat wanita-wanita jalan dari suku Daus ala zi khalasa. Ngapain nih wanita-wanita tersebut? Goyang-goyang pantat nih. Goyang-goyang pantat nih di atas zul khalasa. Wa zul khalasa baqiyatun Daus. Sedangkan zul khalasa itu berhalanya suku Daus yang dahulu ya'buduna fi jahilin, yang dahulu mereka membahayakan di masa jahil. Lihat di TikTok orang berjilbab pakai goyang-goyang begitu, benar gak? Banyak gak? Banyak. Katanya gaul, katanya gaul. Padahal itu memancing syaitan di otak, memancing syaitan di otak. Ada pernah ketemu orang yang pakaiannya mantap tuh, kayak ditanya ketika dia digodain sama satu orang, ane tolongin, ane bilang, enggak, pakaiannya jangan begini, neng. Kalau neng begini, abang juga suka, katanya. Neng pakaian begini, jangan kan, abang pun suka. Kok begitu sih bang, udah nolongin deh. Dia ngomong apa adanya, bukan dibikin-bikin. Abang lagi normal, neng. Ya tapi jangan begitu bang, abang kan udah nolongin, jangan kayak dia. Bukan, maksudnya saya kasih tahu, kalau nggak mau dijelin lelaki, pakaiannya yang sopan. Salah aja tuh laki, mata keranjang, lah. Ini namanya mata dikasih ngelihat sesuatu hal yang mubazir, kalau nggak dilihat, jangan salah. Salah sendiri, udah lihat pakai nafsu, jangan salahin orang, jadi setannya. Kita cuma kasih mata cuma buat ngeliatnya pun sekali. Kalau udah menengok haram kita lihat zina, maka terus kita lihatin, sekali. Kalau udah menengok kita lihat lagi zina. Maka pas sekali, masya Allah, masya Allah, masya Allah, Tapi dia pakai nafsu, abang nggak pakai nafsu, abang masya Allah, masya Allah. Abang sekali lihat nih. Jangan kasih orang jangan kasih pintu untuk orang-orang sehingga ketika dia melihat pandangan matanya, dia otaknya ini berpikir yang enggak. Jangan. Artinya itu agama Islam mengajarkan untuk menutup aurat. Nggak bisa pakai jilbab, seenggak-enggaknya jangan pakai pakaian ketat. Jangan pakai pakaian ketat. Kalau nggak mau disamain sama berhala, kalau nggak mau disamain sama berhala, maka jangan pakai pakaian ketat. Fitnah kegelapan yang membolak-balik keimanan. Dari Abu Hurairah, badiru bil a'mali fitanan kafi ta'ilai muslim. Hendaklah kalian bersegera melakukan amal soleh sebelum fitnah-fitnah terjadi laksana malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumshi kafir. Saat itu seorang yang beriman pada harinya, pada pagi
harinya menjadi kafir. Au yumshi mu'minan wa yusubbah kafir. Lalu pada pagi harinya menjadi kafir dan sore harinya menjadi atau pada sore harinya dia beriman namun menjadi kafir keesokan harinya. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaumun ma'ahum si'atun ka'aznabi baghari yadribuna bihan nas. Pertama, orang-orang yang membawa cemeti mirip ekor sapi, yang dengan cemeti itu mereka menyabetkan kepada orang-orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, memakai pakaian layaknya tidak memakai pakaian tersebut. Yusiku in talad bika mutattun antara qauman fi aydihim mislu aznabi bagar. Hampir saja di usiamu yang panjang itu engkau akan melihat suatu kaum yang di tangannya ada cemeti seekor sapi. Yakduna fi adabillah wa yuruhuna fi saqatillah. Siapa mereka itu? Mereka orang-orang yang berangkat di pagi hari, disertai mereka berangkat di pagi hari tapi membawa murka Allah Subhanahu wa taala, dan pulang di sore hari pun tetap membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang ini? Dikatakan kepada orang-orang yang bawa cemeti itu, lemparkanlah cemeti kalian itu dan masuklah ke neraka jahanam. Mereka ada al-gojo. Ini sebutnya al-gojo yang dimurkai Allah. Al-gojo ini dikerjakan bukan? Kalau zaman dulu kan nggak ada anggota, nggak ada doh. TNI pun nggak ada. Kalau zaman dulu tuh orang-orang yang penjaga raja, penjaga bangsawan al-bojo. Ya, al-bojo. Dipekerjakan legal. Tapi mereka itu berangkat pagi hari bawa murka Allah. Pulang sore hari pun bawa murka Allah. Maka ketika dia mati, kata Nabi Muhammad, nggak pakai ditanya lagi hisabnya, dilempar ke neraka. Nih zaman sekarang para penegak hukum, kalau memang dia jadi pengayom masyarakat, dia bekerja dengan profesional, mengayomi masyarakat, insya Allah Allah akan selamatkan dari api neraka. Tapi mereka yang bekerja bukan lantaran kewajibannya menjalankan tugasnya, melainkan ikut hawa nafsu, ikut pesanan, ikut kemauan orang-orang di atasnya, maka orang tersebut nanti tidak perlu ditanya lagi, melainkan ditendang masuk ke dalam api neraka. Itu hukuman buat orang-orang zalim, hukuman buat orang-orang yang dimurkai Allah, orang yang memusuhi ulama, orang yang menolak akan syariat agama, orang yang munafik, orang yang berkhianat kepada